Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama mungkin kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zakir Jamaluddin ya, yang luar biasa menyediakan tempatnya yang insya Allah menjadi amal jariah untuk beliau sekeluarga. Tak lupa juga terima kasih kepada yang terhormat panitia acara, terutama ketuanya Ustadz Zaki ya, beserta jajarannya yang luar biasa ya. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, tentunya kita tidak lupa mengucapkan syukur atas karunia Allah, rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa, bertemu, berkumpul, sama-sama belajar di tempat ini ya, dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik. Sehat semua gitu. Ada yang sakit? Ya, kalau yang sakit mungkin ada saudara kita yang belum bisa hadir di sini, semoga lekas sembuh gitu ya. Atau yang mungkin kawan kita yang ya belum hadir gitu ya, semoga di acara kajian berikutnya insya Allah bisa bersama-sama hadir di sini. Amin. Ya, tak lupa juga yang selalu kita nantikan di yaumul akhir nanti, syafaat beliau, yang selalu kita senantiasa bersolawat kepada beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, pada malam hari ini kalau ditanya tadi temanya kan apa itu ya, start small, dream big. Membahas tentang mimpi begitu ya, kata Mas Amin ya. Dimulai dari langkah kecil kita, keberanian kita untuk bermimpi sebenarnya. Nah, saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah punya mimpi? Sudah punya mimpi. Kira-kira mimpinya ingin jadi atau ingin membuat kebermanfaatan apa ini di dunia ini? Adakah yang ingin menyampaikan? Coba ketuanya. Kau ketuanya, ya. Yang jelas ketuanya sudah benar-benar bermanfaat, gitu. Karena mengadakan acara ini kan terutama kan inisiasi dari ketua, gitu. Paul katanya mau nyampein mas. Ya. Jadi apa ya? Kalau berbicara mimpi itu kan luas sekali ya mungkin ya. Semua orang boleh bermimpi, gitu ya. Tapi kalau guru saya mengatakan boleh kamu bermimpi, istilahnya impian boleh, tapi caranya juga harus masuk akal gitu. Jadi kita mulai dari langkah demi langkah atau step demi step. Kita juga kalau waktu kecil dulu mungkin kita bermimpi, oh kita melihat orang yang bisa berjalan begitu ya. Waktu bayi mungkin gitu ya. Impian kita bisa berjalan. Itu kan melalui step-step. Oh, kita jatuh bangun dulu, mulai merangkak, lalu apa dan apa, atau naik sepeda gitu kan. Itu kan dia harus jatuh-jatuh dulu dan sebagainya. Jadi apa? Nah, tapi ternyata kita juga bisa tuh akhirnya berjalan. Bisa semua berjalan kan? Bisa. Iya. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Mimpi monggo bisa dimulai dari sekarang. Tulis mimpinya. Mungkin kalau dulu saya pernah juga menulis ya di buku catatan gitu ya. Impian saya ketika saya nanti setelah lulus kuliah nanti mau ngapain gitu ya. Mau apa istilahnya S2 lagi kah, ataukah mau berwirausaha kah, ataukah mau bekerja dan lain-lain. Nah, ini mungkin yang menjadi apa ya, dilema mungkin ya ketika istilahnya detik-detik mau selesai gitu. Kalau belum dipersiapkan.
Jadi dimulai gitu ya. Waktu itu kisahnya gitu ya. Ketika saya masih duduk di bangku semester 2 atau 3 lah waktu itu, saya sudah memikirkan seenggaknya saya punya istilahnya itu penghasilan sendiri lah gitu ya. Gimana caranya? Ya otomatis kan ya kita coba eksperimen bagi anak-anak mahasiswa gitu ya. Cobalah. Waktu itu memang belum punya gambaran ya, belum punya impian jadi pengusaha gitu. Masih ngalir gitu aja. Tapi ternyata jadi pengusaha itu enak gitu. Nah, ketika itu singkat ceritanya saya mencari peluang. Kira-kira peluang apa ya yang bisa kita ambil ketika kita menjadi mahasiswa gitu. Oh, mahasiswa ini butuh apa? Tempat tinggal. Pasti kan butuh tempat tinggal. Mahasiswa itu butuh apa? Makan. Itu pasti. Mahasiswa itu butuh seragam juga. Itu pasti. Kemudian apa langkahnya berikutnya? Langkah berikutnya kita tulis. Oh, kalau mahasiswa butuh tempat tinggal, otomatis coba saya bantu mahasiswa itu mencarikan tempat tinggal. Istilahnya itu kan maklar mungkin begitu ya. Nah, maklaran. Ya udah kita cari apa pertamanya. Oh, kalau kita nggak punya kosnya, kita nggak punya tempat untuk apa ya kontrakannya atau homestay seperti Ustadz Zakir, ya kita bisa kerjasama. Bekerja sama dengan yang punya kontrakan atau kos-kosan. Udah, kita tawarkan aja, kita share. Ternyata yuk ada yang minat gitu. Jadi dari situlah mulai kita berpikir gitu kan. Ada banyak yang tidak diajarkan di dunia kuliah. Realita lapangan gitulah. Realita langsung di dunia istilahnya ya dunia nyata begitu ya. Nah, kemudian apa? Setelah itu saya berpikir, oh kok ini 6 bulan sekali gitu kan. Saya coba ingin yang istilahnya sebulan sekali. Cari lagi peluangnya apa? Nemulah kebutuhan mahasiswa selanjutnya, peluang berikutnya. Apa itu? Seragam. Gitu. Mahasiswa pasti butuh seragam. Setiap organisasi pasti butuh seragam. Panitia pasti butuh seragam. Nah, mulailah di situ kita cari lagi. Kalau tadi cari istilahnya itu mitra gitu ya, mitra yang bisa kita ajak kerjasama untuk istilahnya kita pasarkan kontrakannya. Nah, ini sekarang kita cari mitra yang bisa kita ajak untuk kolaborasi, ya istilahnya dijahit, bordir dan sebagainya. Gitu. Mulailah di akhir 2015 kita mulai bermimpi. Semoga ke depan saya punya konveksi. Nah, mulailah kita berusaha dari langkah itu, langkah demi langkah, dari tentunya jatuh bangun begitu ya. Dan akhirnya dari situ hadirlah yang insya Allah kami ikhtiarkan bersama di Prisma Konveksi ini. Lalu berikutnya kebutuhan akan peluang makanan sama juga kita cari mitra kita siapa dan siapa hingga ya insya Allah bisa membawa manfaat lah untuk lingkungan gitu. Jadi teman-teman bermimpi mimpi setinggi-tingginya, tapi jangan lupa teman-teman membantu siapa, mau membantu siapa, istilahnya itu mau bermanfaat yang seperti apa gitu. Gak masalah mau usaha apa, bidangnya di mana, tapi kalau teman-teman bisa lebih banyak menebar manfaat, nah itu insya Allah lebih berkah gitu ya. Karena berkah itu kan semakin bertambahnya kebaikan gitu ya. Jadi dari situ tentunya waktu itu belum berdasarkan tentang ilmu, karena ya istilahnya lahir dari yang bukan orang tua pengusaha, tapi belajar ditempa di lingkungan yang harus menjadi seorang yang berwirausaha. Mulailah belajar, kita mulai belajar membangun istilahnya itu mendelegasikan sistemnya diperbaiki dan sebagainya.
Mulai dari langkah-langkah itu. Dan kita juga tidak tahu untuk kedepannya akan menjadi seperti apa. Tapi langkah-langkahnya sudah kita persiapkan, sudah kita catat gitu. Jadi yang pertama ketika kita punya mimpi tadi, jangan lupa itu tadi harus bisa kita ukur gitu ya. Istilahnya langkahnya itu mau seperti apa, step-stepnya mau bagaimana. Dan ukurannya ketika kita sudah lulus nanti, oh kita sudah punya usaha gitu. Mungkin Mas Amin juga sudah mempersiapkan waktu itu. Sudah nggak Mas ya? Mulai berwirausaha properti kalau nggak salah. Properti. Berarti kan apa? Mas Amin sudah mulai mempersiapkan untuk istilahnya ya berwirausaha. Walaupun mungkin sekarang belum gitu. Tapi insya Allah mungkin ke depannya kita nggak tahu gitu. Kemudian apa? Ini dalam dunia usaha juga kita akan belajar nanti tentang apa itu marketing, apa itu operasional, apa itu produksi, apa itu HRD. Itu. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan kata-kata seperti itu. Istilahnya beginilah ya, simpelnya. Kalau kita ibaratkan itu mobil gitu ya. Istilahnya kalau kita mengendarai atau itu operasional di dalam dunia usaha, itu semacam setir. Jadi kayak setir kita. Kemudian apa? Marketing itu istilahnya itu kecepatannya, percepatan. Kalau usahanya itu pengen cepat, pengen istilahnya itu scale up, growth gitu. Ya berarti percepatan marketing. Kemudian apa? HRD berkaitan tentang suhu. Karena di dalam dunia usaha ada naik turun usaha. Nggak cuma itu, payrollnya bagaimana dan sebagainya. Produksi ya jelas ya, kita produksi. Gitu. Dan jangan lupa keuangannya. Keuangan apa itu? BBM-nya. Kalau nggak ada keuangan, nggak ada BBM-nya, ya mungkin akan berhenti juga. Gitu. Nah itu yang akan kita pelajari juga di dalam dunia berwirausaha, merangkai mimpi menjadi seorang wirausaha. Nah mungkin mimpi teman-teman berbeda-beda. Ada yang bermimpi ingin menjadi dosen, berarti tingkat tertinggi dosen itu apa? Profesor atau guru besar lah begitu ya. Nah, bermimpilah sampai menjadi guru besar. Ya seenggaknya kalau jatuh-jatuh mungkin jadi apa gitu. Gitu. Kalau pengusaha ya jadi pengusaha sebaik-baiknya. Tekuni bidangnya gitu kan. Atau mau jadi apa? Profesi? Gitu. Ya jadi profesi yang ya tingkat yang lebih tinggi apa? Misalkan polisi, ya mungkin jenderal gitu ya. Tapi jangan jenderal yang neko-neko. Gitu. Ya mungkin seperti itu. Jadi mari kita mulai menanamkan bermimpi mulai dari sekarang. Yang insya Allah teman-teman sudah mulai menyusun mimpinya. Ya kita berusaha gitu. Berusaha untuk mencapai mimpi itu. Iya Mas. Ini kita sudah ngobrol ya Mas ya. Matik aja tadi ya. Ya, Matik aja. Ini matik aja. Kalau misalnya kan tidak semua orang itu berpikir untuk saya sudah ada pikiran untuk bisnis, cuman bisa apa? Tapi pengennya mimpinya itu tetap itu mimpi semua orang ya Mas ya. Kayaknya ada mimpi semua orang. Mimpinya gimana caranya kaya, gimana caranya terkenal. Tapi apakah kaya dan terkenal itu termasuk mimpi, ataukah kaya dan terkenal itu Kaya dan terkenal ya. Kaya dan terkenal. Ini kan istilahnya kan apa ya? Semua orang ya pasti menginginkan ya. Tapi kita harus tahu juga istilahnya ini kan semacam rezeki. Nah, rezeki itu kan tidak semerta-merta uang aja gitu kan. Termasuk seperti ini kan rezeki juga gitu. Kita berkumpul seperti ini rezeki. Yang insya Allah rezeki yang Allah berikan itu luar biasa banyak gitu kan. Kita bisa menghirup nafas dan sebagainya, itu rezeki. Dan semua orang mendapatkan itu begitu kan. Nah, untuk kaya dan apa kita ingin terkenal dan sebagainya, itu nanti bisa menjadi bonus. Artinya apa? Ketika kita semakin banyak memberikan manfaat, kebermanfaatan, itu akan datang sendiri nanti. Gitu. Jadi kita ingin kaya gitu kan, otomatis apa? Kita bantu kebutuhan apa yang bisa kita bantu.
Ustadz Syakir Jamaluddin misalkan membantu ya orang-orang yang mencari penginapan. Semakin banyak orang-orang yang Ustadz Syakir bantu, pasti semakin banyak nilainya, gitu kan. Otomatis semakin banyak juga kamarnya. Yang insya Allah semoga bisa menjadi 100 di sini nanti. Gitu. Sama juga halnya, kayak misalkan siapa sih yang nggak tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan, gitu. Beliau itu kan ya tokoh Muhammadiyah ya, pendiri Muhammadiyah. Beliau ya istilahnya kalau kita tahu pasti banyak sekali istilahnya dampak manfaat yang diberikan oleh beliau. Termasuk seperti ini kita dipertemukan di acara ya AMM gitu ya, atau rumah sahaja. Itu kan tidak lain dari apa ya, jerih payah Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah. Artinya apa? Bermanfaatan beliau banyak sekali. Hadirlah apa? Rumah sakit. Artinya apa? Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mungkin memikirkan, oh kalau orang berobat, oh ini loh ada, gitu. Balai pengobatan PKU gitu ya. Kemudian apa? Oh kalau kita melihat anak-anak belum bersekolah, ya otomatis kita sediakan lapangan istilahnya lembaga pendidikannya, gitu kan. Universitas hadir, SD, SMP, SMA, insya Allah banyak lah Muhammadiyah memberikan istilahnya banyak sekali. Kemudian apa dan apa itu kan menjadi istilahnya keinginan-keinginan yang ya setiap orang pasti punya keinginan gitu. Tapi yang paling istilahnya keinginan yang paling puncak adalah ketika kita bisa lebih banyak memberikan manfaat. Ketika kita lebih banyak memberikan manfaat, kalau di saya misalkan di konveksi, ya otomatis gimana caranya saya bisa memberikan manfaat untuk ya yang memakai seragam itu. Ketika mereka memakai seragam, ketika sholat, berarti kan itu juga termasuk insya Allah mendapat jariahnya juga lah gitu. Ya itu. Berarti bisa kita simpulkan ya Mas ya. Misalnya kaya dan terkenal itu berarti tidak termasuk dalam mimpi ya. Kaya dan terkenal. Kaya dan terkenal tadi kan Mas Abio bilang kalau misalnya kaya dan terkenal itu merupakan bonus atau dampak setelah kita melakukan sesuatu sebaik mungkin, setelah kita melakukan sesuatu dengan all out mungkin, setelah kita mempunyai apa ya intinya berusaha di bidang kita yang kita geluti sebaik mungkin sampai nanti dampaknya atau bonusnya tadi itu tadi Mas kaya dan terkenal. Ya. Ya jadi memang ya istilahnya ketika bermimpi menjadi kaya atau menjadi terkenal itu boleh-boleh saja gitu kan. Siapa sih yang nggak mau terkenal, siapa sih nggak mau kaya gitu kan. Semuanya ingin seperti itu. Itu. Tapi ketika istilahnya itu tadi ya kebermanfaatan yang semakin luas, dengan sendirinya nanti itu akan datang. Contohnya misalkan di apa istilahnya sahabat Nabi gitu ya, sahabat-sahabat Nabi. Ya kita pasti tahu lah ya, misalkan Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf gitu yang istilahnya notabene mungkin pengusaha dan sebagainya. Itu kan mereka istilahnya kalau Utsman contohnya membeli sumur yang dibeli Utsman waktu itu kan pernah ada cerita gitu kan, Utsman membeli sumur. Istilahnya apa? Itu kan untuk memberikan manfaat gitu kan. Bahkan ketika Utsman beli sumur itu harusnya kan gimana caranya itu bisa apa ya kembali modal dia gitu kan. Tapi kan enggak, modalnya dia keluarkan untuk membeli sumur tapi malah disedekahkan gitu kan. Artinya apa? Itu kan memberi manfaat. Dan dia pasti berpikir ketika dia memberikan manfaat yang semakin luas, otomatis nanti akan mendapatkan istilahnya hadiah-hadiahnya gitu. Hadiahnya apa? Ya kita tahu lah Utsman bin Affan siapa gitu kan. Sampai sekarang kan masih dikenal. Bahkan hotelnya pun masih ada, sumurnya masih ada. Siapa sih nggak kenal beliau gitu kan. Dan juga pasti pahala-pahala beliau yang terus mengalir sampai sekarang ini gitu kan. Nah, itu kan berarti di akhirat nanti gitu kan, wah itu panennya kan di situ gitu. Nggak apa-apa nggak terkenal di dunia, nggak apa-apa ini kan. Tapi insya Allah di akhirat gitu ya. Di akhirat. Tapi tetap kita bermimpi untuk menjadi apa istilahnya ya menjadi kaya atau menjadi terkenal dan sebagainya. Tapi ya dengan cara yang benar gitu. Kadang-kadang mungkin kelewatan batas gitu ya, kadang-kadang melampaui batas. Tapi seenggaknya itu tadi di pondasinya jangan lupa itu memberikan manfaat gitu. Ya otomatis semua pengusaha itu kan mereka berwirausaha pastinya mereka memberikan manfaat. Ya apa istilahnya? Misalkan
Aul kan sekarang sudah mulai berwirausaha, jualan nasi ya Aul ya, jualan nasi di depan rumahnya. Ya otomatis kan itu seenggaknya kan harapan Aul itu kan bisa membawa manfaat untuk siapa yang lapar di pagi hari gitu. Bisa mampir di situ untuk ya istilahnya Aul sediakan kebutuhan mereka gitu. Ya istilahnya itu adalah langkah kecil dari Aul untuk ya mungkin Aul kedepannya bisa buka restoran gitu. Artinya ketika Aul punya restoran kan semakin banyak manfaat yang diterima. Mungkin kayak restonya Ambar Ketawang gitu kan. Itu kan banyak sekali tuh yang datang, wisatawan datang ke situ gitu. Kita nggak tahu mungkin siapa ya kita ke depan seperti apa gitu. Semoga ya Aul ya. Gitu. Oke Mas. Tapi terkadang kita itu kurang sabar sama namanya proses ya Mas ya. Betul. Karena hal yang paling membosankan, hal yang paling jengkeli ya itu prosesnya, karena ketika kita sudah ini aman nih, ternyata tiba-tiba dibawa. Setelah proses dibawa tadi, nah itu justru gimana caranya, langkah kecil apa yang bisa kita lakukan ketika kita di bawah Mas? Langkah kecil apa yang bisa kita lakukan ketika kita di bawah? Gitu. Kalau itu kita bisa melihat kisahnya Abdurrahman bin Auf ya. Ketika beliau meninggalkan Mekah ke Madinah, itu kan meninggalkan seluruh hartanya kan begitu ya. Kemudian tibanya dia di Madinah, ya istilahnya kan nol kan dia, cuma ya, pakaian mungkin begitu ya. Nah dari situ dia disahabatkan lah dengan sahabat Nabi gitu ya, Sa'ad bin Rabi' ya kalau nggak salah. Kemudian ditawarkan, langsung jadi kaya lagi nih ketika ditawarkan. Ini setengah harta saya untukmu, bla bla bla. Tapi apa? Beliau menolak, gitu kan. Kalau sekarang mungkin, wah kita terima aja gitu, langsung jadi ini lagi gitu kan. Nah, tapi beliau menolak. Beliau cuma tanya satu hal gitu kan. Tunjukkan saya di mana pasarnya, gitu kan. Artinya apa kan di situ? Berarti dia itu memang istilahnya mental survive, bertahan hidupnya kan sangat luar biasa. Gitu. Tunjukkan saja di mana pasar. Ketika ditunjukkan, hari itu juga dia mencari peluang di situ, kembali lagi ya, menjadi peluang apa? Peluang pertama, contohnya misalkan, beliau melihat masyarakat Madinah itu akan kebutuhan pertanian, berarti butuh alat cangkul misalkan gitu. Beliau temuin supplier cangkul yang paling besar, ajak kerjasama, gitu. Hari itu juga langsung dapat untung, hari berikutnya dan sebagainya, gitu. Ya itulah namanya proses. Kadang-kadang kita ya harus menikmati prosesnya, karena proses ya memang harus dinikmati, nggak bisa yang instan-instan. Biasanya yang instan itu malah jatuhnya ya instan juga nanti. Kadang-kadang kan ya orang-orang sekarang mungkin kalau dulu ya, mungkin orang tua saya kalau investasi itu lebih ke tanah mungkin gitu ya orang-orang zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan berbeda ini zamannya. Zaman sekarang itu kalau kita mau istilahnya mungkin melipat gandakan mungkin gitu ya. Itu sekarang dengan tap-tap dengan layarnya HP itu kan ya. Itu ya contohnya misalkan dengan dengan jual beli kan sekarang mudah ya. Tinggal kita foto, upload di ini, tinggal apa istilahnya? Pencet tombol udah selesai. Hari ini kita posting misalkan makanan yang kita buat atau produk yang kita jual, mungkin langsung dihubungin. Gitu. Contohnya nggak lama gitu kan, misalkan kita jualan HP lah, kita upload di marketplace Facebook misalkan, itu kan cepat sekali itu sekarang. Ya, kalau enggak ya misalkan dengan yang lain-lain. Nah proses-proses itu kita emang harus nikmati dengan sabar dan sebagainya. Kita nggak bisa ya langsung secepat itu gitu kan, langsung jadi apa dan apa, itu semuanya dari nikmat. Sabar dengan proses-prosesnya itu yang menjadikan kita nanti kuat ke depannya gitu. Ya kita nikmati proses-prosesnya. Seperti ini kan juga proses. Teman-teman di sini hadir otomatis kan istilahnya bersama-sama untuk belajar gitu tentang mimpi. Semuanya ini berproses menjadi lebih baik dari yang kemarin. Dari langkah-langkah seperti ini, mungkin teman-teman sudah ada yang punya usaha, coba belajar lagi dan sebagainya, perbaiki sistem dan sebagainya. Kalau mau dibedah tentang dunia istilahnya proses-proses di wirausaha, itu nanti ada banyak step-stepnya. Kalau di kita di Sukses Berkah Community itu kita ada step pertama, kita harus perbaiki dulu diri kita
Kalau ownernya itu bermasalah, otomatis bisnisnya juga bermasalah. Gitu. Pasti itu kan. Gitu. Kemudian apa? Setelah kita perbaiki diri kita, perbaiki lingkungan sekitar kita, hubungan kita dengan istri kita, dengan siapa saudara kita, dengan ayah dan ibu kita atau orang tua kita perbaiki. Jangan-jangan mereka nggak ridho kalau kita berwirausaha. Kita minta ridhonya. Kemudian apa? Lingkungan sekitar kita, gitu kan. Ketika itu sudah, kita lanjut, kita perbaiki bisnisnya, gitu. Karena istilahnya ownernya sudah baik, gitu kan. Lanjut kita perbaiki bisnisnya. Artinya apa? Ownernya tahu, oh membawa manfaat apa lagi, gitu. Kemudian apa? Bisnis, lanjut lagi ke apa lagi ya? Misalkan sistemnya kita perbaiki dan sebagainya. Banyak sekali proses-prosesnya di ini. Tapi kita di SBC kita ada pendampingan juga. Istilahnya buat teman-teman ini gratis gitu. Pendampingan bisnis gitu. Nanti ada mentor-mentornya dari teman-teman SBC. Kalau teman-teman tahu, kalau yang terkenal gitu ya dari SBC, contohnya Alif Bakery. Alif Bakery itu juga masuk di SBC. Alif Bakery. Kemudian juga kayak Sebelah Asgar kalau di Jogja, itu juga masuk di SBC. Coklat Impian kalau teman-teman tahu, itu juga termasuk SBC. Nah itu istilahnya nggak langsung menjadi seperti Alif Bakery, nggak langsung menjadi seperti Coklat Impian ataupun Sebelah Asgar. Mereka bermula dari ya langkah kecil dulu, langkah by langkah, gitu kan. Belajar seperti ini juga sama-sama. Saya juga belajar 1 tahun gitu berada di istilahnya komunitas itu, belajar jadi tahu juga memperbaiki dan sebagainya. Itu proses-proses, istilahnya tetap belajar sampai akhir nanti, nikmati proses belajarnya sampai ya nggak sampai mati kita ya, itu kan tetap belajar itu. Mas Habib ini kan tadi ketua sukses berkah community ya Mas? Ya, SBC. Kalau misalnya dari teman-teman ini ada yang punya ya baru jualan kecil-kecil lah Mas, jualan kecil-kecil, terus kita mau masuk bisa nggak Mas? Bisa. Yang belum punya usaha pun bisa. Oh iya. Bisa. Buat teman-teman yang belum punya usaha, itu bisa juga. Jadi nanti masuknya di KPB, kelas pendampingan bisnis. Nah, nanti masuk di situ, teman-teman akan misalkan didampingi, karena kita ada Techpoint itu tempat pendampingan bisnis terbaik gitu. Nah, gitu. Jadi monggo teman-teman kalau ada yang mau ikut SBC boleh silakan. Teman-teman bisa spill Instagramnya ada di SBC Jogja atau Sukses Berkah Community, itu ada. Dan besok kita ada acara besarnya di bulan Februari itu di SCH Sleman City Hall. Tapi kalau itu kita berbayar. Gitu. Jadi boleh. Jadi buat teman-teman yang istilahnya belum punya usaha atau sedang berwirausaha mungkin di kelas mikro gitu boleh, silakan. Nanti kita sama-sama belajar di sana. Kita perbaiki sama-sama. Begitu. Oke, di kelas tadi apa? Kelas apa? Awalnya kelas pendampingan bisnis. Kelas pendampingan bisnis ya. Berbayar Mas? Tidak berbayar. Itu gratis, free. Itu free. Kalau di Jogja dari teman-teman mungkin nanti dari panitia bisa bantu. Oh boleh, didata saja, dikumpulkan siapa yang mau ikut kelas pendampingan bisnis. Nanti dari teman-teman kita bantu arahkan mentor-mentornya siapa aja. Gitu. Kalau daerah sini berarti kan Sleman Barat, gitu kan? Ya otomatis nanti mungkin bisa di sini juga boleh, gitu kan? Gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kayaknya saya sama Mas Abiyu ngobrolnya terlalu santai. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya tentang apapun. Aul, tanya Aul, silakan Aul. Sudah dilatih Aul ini untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana kalau saya mempunyai modal sedikit, misal di bawah 500, apakah bisa berwirausaha dengan modal itu meningkat gitu loh penjualannya? Nah, kan saya jualan dengan harganya murah itu. Nah, apakah kalau misalnya saya lanjutkan dan entah beberapa bulan lagi apakah bisa naik kembali gitu? Karena ini saya masih minus ceritanya. Ya,
Oke. Ya, terima kasih Aul. Ini pertanyaan luar biasa ya. Aul ini calon-calon pengusaha muda ini, mengikuti peran kakaknya ya. Ya, jadi gini Aul, kalaupun Aul sekarang ada uang misalkan 500.000, ingin terus mengembangkan usahanya, kira-kira dengan BBM itu cukup nggak untuk beberapa bulan kemudian gitu. Tapi kalau itu mengkhawatirkan untuk Aul beberapa bulan kemudian dengan penjualan yang mungkin semakin turun, nah mungkin coba cari yang lain gitu. Coba cari peluang yang lain. Peluangnya masih banyak gitu. Tapi kalau sekarang ini semakin diterima pasar, itu pertahankan, terus tumbuhkan gitu. Tapi kalau memang belum, coba cari yang dibutuhkan pasar itu apa. Karena kan kita istilahnya kan apa manfaat yang bisa diterima oleh orang lain itu gitu kan. Otomatis ya tetap semuanya menghasilkan cash gitu. Tapi manfaat yang mereka terima pasti kalau orang itu mendapatkan manfaat pasti akan istilahnya itu kan terus menerus gitu kan. Gitu. Nggak apa-apa, kayak kakakmu kan misalkan itu kan bermanfaat di dunia pertanian gitu. Dia mensuplai kebutuhan akan indigo vera, kebutuhan peternak-peternak. Dia melihat peluang dari situ. Berarti ya istilahnya terus dikembangkan sama kakakmu kan akhirnya menjadi apa itu sekarang domba, menjadi apa dan apa gitu. Nah itu coba lihat, coba dicek lagi usahanya. Kira-kira kalau memang itu masih bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau misalkan mengkhawatirkan memang terus menurun sampai Aul tidak bisa istilahnya itu safety untuk Aul dan keluarga, ya mungkin coba cari yang lain, peluang yang lain, karena banyak peluang, atau coba cara yang lain gitu. Mungkin cara di situ kita berjualan di situ mungkin bukan sarang semutnya atau bukan jalan semutnya gitu. Nah coba kita cari di mana sarang semutnya. Mungkin Aul bisa menitipkan, kan? Mungkin Aul bisa coba cara-cara lain. Coba dipikirkan. Kalau bisa jangan minus lagi, coba up lagi istilah gitu. Coba mungkin bisa dititipkan Aul gitu. Itu kan nasi ya. Nasi. Nah ini kebutuhan besok bulan puasa. Nah, suplai buat buka bersama gitu. Misalkan Aul kerjasama dengan komunitas gitu dan sebagainya, yang istilahnya mereka itu sering mengadakan acara-acara buka bersama. Ini AMM kan bisa juga kan gitu. Atau ya istilahnya coba cari peluang lah gitu. Insya Allah bisa, terus berkembang bisa gitu. Tapi kalau mengkhawatirkan memang benar-benar ini coba cari yang lain. Nah, tapi insya Allah bisa. Itu banyak kok. Istilahnya kebutuhan makan kan contohnya mahasiswa UMY itu kan ada sekitar 30.000 lah katakanlah. Nah kita ambil berapa persennya, katakanlah 100 ataupun 1.000 lah gitu, 1.000. Artinya kan coba kita pasarnya 1.000 itu. Kira-kira kan insya Allah masih banyak lah 1.000 orang. 1.000 orang itu kalau misalkan pengeluaran hariannya untuk makan itu 20.000 kali 1.000 berapa berarti kan? Gitu. Berarti itu uang yang mengalir setiap harinya. Gitu. Kita bisa hitung. Gitu. Gak apa-apa Aul, semangat ya Aul ya. Insya Allah dirimu semakin sukses lagi lah. Yang lain monggo silakan. Yang perempuan coba. Kayaknya banyak pengusaha ya perempuan ini. Mas Amin kalau mau bertanya juga boleh. Sudah, nanti. Sudah. Saya tanya di belakang layar aja. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak didekatkan Pak, agak kurang keras. Makanan. Bagaimana cara menuliskan mitos bahwa kita itu bisa menjadi aset dan makanya yang menjadikan. Lalu yang kedua, misalnya kami sedang menjual makanan, kami terdengar azan, saudara pembeli yang banyak itu yang datang semakin banyak kedatangan. Nah, itu apakah harus tetap mengutamakan sholat dulu tapi risiko kehilangan pelanggan atau tetap menyelesaikan pesanan tapi
Yang kedua tadi apa? Jadi yang sebenarnya saya tertarik sekali bergabung FGD. Nah itu apakah untuk pendaftarannya ada yang gratis, depannya ada pembayaran modelnya itu harganya bagaimana itu mulainya? Coba Mas, kesimpulan Mas. jadi saya coba bantu ya Pak ya. Saya coba bantu Ya, tanyakan ke usaha makanan gitu ya, kuliner gitu ya. Jadi menurut saya Mbak tadi Mbak siapa? Mbak Tasya. Tasya. Mbak Tasya tadi ngerintis bisnis dengan suaminya ya. Itu bisnis kemitraan. Oh, kemitraan. Oh, oke. Jadi mungkin dari obrolan bisnis kemitraan itu tidak bisa menjadi aset jangka panjang gitu. Iya. Jadi bagaimana caranya membuat bisnis kemitraan tadi agar bisa menjadi aset jangka panjang. Terus mau dicoba. Ya, oke. Jadi gimana caranya ya bisnis kemitraan ini, yang menarik juga ini. Jadi saya ada teman ini Mbak, sama juga. Beliau juga dulunya usaha kuliner. Kalau Mbak tahu mungkin namanya Traveloka. Dulu dia istilahnya berjamur lah di Jogja ini, Traveloka ini, sampai beberapa cabang. Tapi yang namanya kemitraan itu biasanya dia ada trennya naik turunnya gitu. Nah ketika naik dia ya istilahnya diminati pasar, tapi ketika dia turun ya istilahnya mungkin akan apa ya istilahnya itu berguguran mungkin. Contohnya misalkan sekarang itu lagi trennya apa sih misalkan? Kemarin kalau nggak salah teh gitu kan. Nah, teh ini banyak sekali, ya kan? Sekarang berjamuran. Nah itu mungkin sudah nggak akan lama lagi kan gitu. Kemudian apalagi muncul matcha. Matcha juga insya Allah sudah mulai berkurang juga ini sekarang. Nah, kemudian tren-tren selanjutnya apa gitu. Jadi apa? Otomatis kalau mungkin ya, kalau menurut saya, dari belajar dari teman saya itu, ketika dia mulai untuk usaha kemitraan, dia mencari istilahnya itu mencari cash banyaknya dari mitra-mitranya dia. Tapi tetap istilahnya fair ya, tetap istilahnya kalau mitra ya tetap kita dampingi, tetap kita istilahnya kita bantu dan sebagainya. Nah, ketika cash itu diterima, nah dia istilahkan menyebarkan lagi di tren apa lagi yang bisa dikembangkan. Jadi terus seperti itu. Yang coklat impian itu kan salah satunya. Nah, yang punya coklat impian itu dia dulu pernah buat Traveloka itu. Ternyata Traveloka trennya turun. Akhirnya dia buat lagi coklat impian. Nah, coklat impian ternyata istilahnya kemarin sedang naik-naiknya. Tapi sekarang sudah mulai agak melandai ya mungkin gitu kan. Nah, dia kembangkan lagi dari hasil kemitraan, kembangkan ke kuliner lainnya. Dia buat kedai ceria, dia buat penginapan, malah jadi penginapan juga dari uang cash yang istilahnya kalau kemitraan seenggaknya itu kan menghasilkan cash kan cepet tuh. Misalkan kita beli mitranya dia kan langsung dapat cash kita 1 juta misalkan gitu. Tapi kalau 1 juta kalikan 100 kan udah kita bisa kembangkan di usaha-usaha yang lain. Jadi lihat tren pasarnya karena usaha kemitraan gitu. Kalau lagi naik ya oke, tapi kalau kita bisa melihat juga kayak mitra-mitra yang bisnisnya itu istilahnya tetap bisa stabil. Contohnya misalkan apa? Ayam ini kan stabil nih. Yang semua orang kan butuh ayam ya. Ayam misalkan kemitraan ayam, terus kemudian kebutuhan tentang harian itu kan stabil juga itu. Makanya kan berjamuran juga kayak warung kelontong Madura dan sebagainya itu kan berjamur. Terus kemudian ada lagi Indomaret contohnya. Indomaret sekarang ada Lokmu ya, Lok Muhammadiyah itu. Kenapa kok Muhammadiyah ke arah itu? Itu bisa. Masih bisa sih, masih bisa dikembangkan gitu. Coba cari tren-tren yang lain. Bisa. Insya Allah bisa Mbak. Bisa. Usahanya apa Mbak? Kuliner apa? Mitranya? Ayam. Chicken apa? Rasio. Oh, chicken rasio. Sekarang mainnya media sosial Mbak. Media sosial, jangan coba kembangkan di media sosial itu kalau dengan bisa istilahnya kalau trending topik, nah itu insya Allah banyak dicari nanti, gitu. Karena pengaruh media sosial sangat luar biasa sekarang. Insya Allah masih bisa. Ketika kita mengikuti tren-tren apa, jadi itu tetap ownernya tetap
ini tetap apa istilahnya berpikir apa ya tren apa sekarang gitu. Nah itu harus dan semuanya juga usaha pun juga sama, semua usaha gitu kan. Berarti kan Anda istilahnya bergelut di kemitraannya gitu nanti, kemitraan. Fokusnya di mana? Kuliner gitu. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Terus belajar, perbaiki sistemnya, mulai kita tata, delegasi dan sebagainya. Bisa ya, bisa. Bisa juga belajar kalau misalkan mau belajar di yang punya coklat impian di SBC itu, boleh juga. Nanti kita channelkan ke sana, bisa juga. Gitu. Yang kedua? Terus pertanyaan kedua tadi, misal ketika azan datang, terus ternyata customernya pas banyak juga. Wah. Nah ini bagaimana kita menanggapi? Iya. Ketika azan ya. Kalau misalkan kita istilahnya belum menerapkan aturan, itu belum ada aturannya, misalkan misalkan zuhur jam 12, setengah 12 kita off gitu, berarti kan ditulis di depan itu sedang istirahat. Tapi kalau itu mah belum, istilahnya ya mungkin kita harus perbaiki kalau memang itu kita ingin utamakan dulu untuk sholatnya. Berarti apa peraturannya diperbaiki. Misalkan kita Islami gitu kan, misalkan ya semuanya kan Islam gitu ya, mengutamakan Islam semua kan, ada yang non di sini, gitu. Jadi coba peraturannya, coba kita perbaiki peraturannya. Tapi kalau memang itu sangat urgent sekali, kayak misalkan dokter misalkan, kan nggak bisa tuh dokter meninggalkan pasien yang urgent kayak gitu, ya otomatis kan harus ini kan. Tergantung mungkin ya, tergantung ini ya. Jadi memang baiknya memang ketika azan ya. Ya, kalau bisa. Cuman kalau misalnya belum utamakan dulu. Ya, mungkin bisa dibuat coba aturannya. Aturan kan menekankan untuk semuanya, termasuk timnya, karyawannya dan sebagainya. Ya kalau istilahnya ya semua yang ada di kita kan kita pertanggungjawabkan gitu ya, bawaan kita dan sebagainya. Nah, kita arahkan mau kemana, gitu kan? Tujuannya kan ya otomatis kan kita sama-sama untuk kebaikan, kita saling mengingatkan untuk sholat dan sebagainya. Ya buatlah peraturan tentang itu. Sediakan, jangan-jangan kita belum menyediakan tempat sholatnya, itu di usaha kita. Kalau di tempat saya kita sediakan musola kecil, kita sediakan untuk mereka. Kadang tim saya ada yang kalau pagi-pagi itu ada yang sholat duha dulu, kemudian di jam 12 kalau yang perempuan mungkin di di kantor gitu ya. Kalau laki-laki ada yang di masjid juga ada gitu. Tapi tergantung ini gitu. Karena juga kan di lapangan juga kadang bertabrakan juga kan gitu ya, bertabrakan juga dengan dilema gitu kan. gitu tapi insya Allah ya insya Allah bisa diatur gitu, gitu. Oke, terus yang terakhir ini tadi pertanyaannya SBC ini kan katanya di awal makanannya gratis. SBC pendampingannya nanti terus kedepannya apakah nanti berbayar atau gimana? SBC ini istilahnya kalau ke KPB untuk sekarang ini insya Allah di-free-kan gitu ya, di-free-kan. Cuma mungkin beberapa kalau dulu itu memang free semua. Cuman semakin kesini semakin ada yang nilainya profesional gitu, karena kita mau mencari yang benar-benar yaitu dia itu benar-benar serius untuk bertumbuh gitu. Kadang-kadang ketika ada yang gratis gitu kan, tapi sebenarnya uang itu untuk siapa? Uang itu untuk teman-teman sendiri gitu. Karena apa? Misalkan ya kelas itu kan mentor itu kan nggak dibayar tuh mentor. Nah mereka kan kadang ada snack dan sebagainya di tempat mentinya gitu kan, atau tempat pesertanya itu. Nanti pesertanya itu kan pasti menyediakan makanan, kebutuhan dan sebagainya. Nah biasanya itu kita patungan atau apa ya nanti untuk sedia konsumsi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga kalau yang sudah mengerti, nggak apa-apa. Istilahnya kalau saya ketempatan ya itu untuk sedekah saya. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita tinggal datang aja nimba ilmu kayak gitu. Jadi untuk mungkin kedepannya akan mungkin
mungkin kayak member aja sih, membership gitu selama 1 tahun. Kalau sekarang sudah diterapkan sih kurang lebih 150.000 untuk 1 tahun lebih itu. Tapi teman-teman ya istilahnya ikut dulu aja, nggak usah bayar member dulu, nggak apa-apa, ikut dulu. Teman-teman bisa pelajari SBC itu seperti apa. Saya dulu juga pertama-tama ikut SBC, ikut KPB, jadi bolong-bolong juga. Itu kan setiap bulan misalnya. Bulan pertama ikut, bulan kedua nggak ikut, berikutnya begitu. Tapi lama-kelamaan setelah saya mengerti, oh ya akhirnya ikut juga gitu. Karena di atasnya nanti ada program yang namanya One Year Coaching. Itu langsung dibina oleh Coach Ridwan Abadi. Nah itu foundernya Sukses Berkah Community. Jadi nanti kalau teman-teman ikut program itu setiap bulan itu akan pindah-pindah tempat, pindah-pindah kota. Kadang di Semarang, mungkin besok di Jawa Timur, besok lagi di mana dan mana gitu. Itu seperti itu. Tapi insya Allah berdampak. Insya Allah berdampak. Mungkin dampaknya belum secepat ini, tapi seenggaknya nanti akan berdampak. Gitu. Bisa monggo silakan buat teman-teman yang mau spill tentang SBC silakan hubungi saya, nanti boleh, nanti saya bantu buat adakan kelas pendampingan. Mungkin di sini untuk anak-anak AMM boleh juga, nanti kita hadirkan mentor-mentor kita pilihkan. Di RS ini juga ada juga teman-teman mentor di utara tempat jenengan sini Mas, ada Mbak Dani namanya, itu dia dulu OYC 7 daerah sini. Itu bisa dari sini juga ada juga Mas Fauzi di Kanida Kerudung. Ya, mungkin nanti dari panitia yang boleh didata saja, silakan. Siapa yang mau ikut kelas pendampingan bisnis gitu, boleh di sini. Untuk tempat dan fasilitas sebagainya itu sediakan teman-teman. Kita nggak usah nggak perlu. Gitu. Karena apa ya, istilahnya kita itu kan membantu teman-teman gitu. Tapi bukan membantu sebenarnya, bukan kita membantu sih, tapi kita yang dibantu teman-teman. gitu. Monggo. Oke, mungkin cukup atau ada pertanyaan terakhir? Satu lagi. Ketuanya nggak tanya. Oh itu Mas. Satu lagi boleh. Boleh monggo Mas, nanti kalau ada itu dikumpulkan teman-teman. Gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Pak siapa ini? Atau Mas siapa? Saya Enzo. Saya masih belajar di Muhammadiyah School di Jakarta. Saya masih baru masuk kelas 7. Saya kebetulan keluarga saya ada wirausaha, tapi kita di bidang jasa. Nah, kalau tadi yang dibahas dari kita lebih ke barang ikan yang dihasilkan. Jadi saya mau tanya, kalau misal bisnis wirausaha di bidang jasa ini, kalau misal sedang ada misal kayak Lagi di bawah ya. itu nanti itu apa yang perlu kita perbaiki? Apakah sistemnya atau marketingnya atau apa ini? Oke. Terus nanti yang kedua, apakah SBC itu juga mempelajari tentang bisnis wirausaha di bidang jasa? Kalau dari keluarga saya itu mengadakan bisnis penginapan, itu apakah nanti di SBC ada pimpinannya atau? Iya. Oke. Menarik ini ya, menarik ini. Tepuk tangan dulu lah untuk Masnya dan teman-teman semuanya. Mas siapa tadi? Agung ya? Ridho. Oh Ridho Ilahi ya. Nah, Ridho yang Agung ya. Oke, Mas Ridho, usahanya di bidang jasa ya orang tuanya ya. Jadi di kita di SBC itu juga ada juga yang istilahnya bidang jasa. Jadi nggak semuanya, semua usaha bisa, boleh silakan masuk teman-teman, boleh. Itu macam-macam bidang usahanya. Kalau yang bidang jasa sebenarnya saya juga jasa Mas. Kalau jasa pembuatan seragam itu kan jasa, gitu. Jadi kalau misalkan mau kita perbaiki kembali lagi, kira-kira cari tahu dulu masalahnya di apa. Kenapa kok itu bisa mungkin belum pelanggannya belum banyak, itu bagaimana? Gitu. Kira-kira jasa kita itu sudah membawa efek. Mungkin kalau yang kayak aku tadi jualan di depan misalkan belum berefek. Oh coba cari yang lain gitu. Nah kira-kira permasalahannya ada di mana? Misalkan ya kontrakan atau kos-kosan misalkan penginapan.
berarti kita harus bermitra dengan banyaknya kayak saya dulu. Saya harus nyari-nyari kos-kosan, berarti cari orang yang seperti itu. Bisa open rekrutmen atau buka peluang, siapa aja yang mau membantu memasarkan, nanti kita ada komisi dan sebagainya. Bisa juga. Kemudian bisa juga teman-teman beriklan sekarang lewat Facebook, lewat Instagram ataupun TikTok, itu kan bisa juga. Genjet sekarang kan insya Allah lebih canggih-canggih gitu ya. Memamerkan video-video menarik yang membawa orang untuk ke arah situ. Bisa juga pakai influencer, jasa penginapannya, gitu kan. Kalau influencer kan bisa menawarkan tuh, dia punya masa kan gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi insya Allah mungkin bisa diperbaiki, gitu. Bidang jasa ya, bidang jasa, penginapan. Boleh. Kalau mau gabung boleh, nggak apa-apa. Bapaknya diajak ikut boleh beneran. Karena yang ngajar bukan saya juga, gitu. Nanti ada teman-teman juga yang mungkin lebih tua dari saya juga ada dan sebagainya. Ada juga yang sudah sepuh, itu juga dia masih belajar juga, walaupun usahanya sudah banyak gitu ya. Dia tetap masih belajar gitu. Nanti kalau besok di bulan Februari itu tanggal 7 sampai 8, itu boleh kalau mau ikut di Sleman City Hall, nanti bisa ikut acara atau mau di-spill dulu acaranya ada di YouTube. Itu bisa teman-teman cek Gebiar Wirausaha Sukses Berkah Community. Nah, nanti teman-teman bisa lihat-lihat di situ. Kalau kemarin ya, yang beberapa tahun yang lalu di SCH juga, itu yang ngisi kayak ada Ustadz Adi Hidayat juga ada di situ. Terus ada beberapa pemateri yang lain kayak Jamil Azaini dan sebagainya. Mungkin teman-teman nggak asing ya, belum asing atau udah ada yang tahu belum ya? Nggak apa-apa, teman-teman bisa pelajari siapa sih Jamil Azaini, siapa sih Coach Ridwan Abadi, siapa sih Coach Fahmi, siapa sih Coach Jamil Azaini. Nah, banyak sekali mentor-mentor guru-guru kita. Silakan teman-teman bisa belajar di mana saja gitu. Kalau di Jogja kita istilahnya yang kalau mereka nasional skalanya. Nah, kita sediakan yang istilahnya yang area-area Jogja gitu. Di kita ada kalau teman-teman tahu Abata Jogja, itu yang istilahnya mainan anak, toko mainan anak. Abata belum tahu ya, supplier mainan-mainan itu, pelosotan dan sebagainya. Nah, itu. Terus ada lagi yang lainnya juga ada. Gitu. Boleh, silahkan monggo. Kita terbuka mas, silahkan monggo. Ikut aja, anak muda nggak apa-apa, ikut besok. Udah lagi? Sudah. Nah, seenggaknya pertemuan kita pada malam hari ini kan membawa efek jangka panjang gitu ya. Nah, efeknya jangka panjang itu tadi boleh kelas pendampingan bisnis diadakan. Mungkin kelas pendampingan bisnis AMM Ambar Ketawang dan sebagainya. Boleh. Nanti biasanya di kita itu maksimal tuh ada 10 orang. 10 orang. Tapi bolehlah nanti kalau misalkan mau dibuat KPP istimewa buat anak-anak AMM boleh nanti. Nanti ada. Nanti untuk teman-teman yang tertarik, boleh bisa nanti WA ke ada kontak person di mana namanya di player kami, di player Kopi Ngaji Kaula Muda. Silakan di kontak nomornya, perkenalkan diri dari mana, terus nanti akan dihubungkan ke Mas Abi. Ya, boleh. Nanti kita ya, istilahnya agendakan ya, kita agendakan. Oke. Gitu. Mungkin kita cukupkan ya. Wah, kok nanti cepat sekali. Dibuka panjang lagi nanti. Ya. Mungkin untuk yang terakhir sebagai closing statement. Jadi mimpi itu kan bukan seperti orang. Kalau manusia itu dikejar tuh kita bisa lari. Tapi kalau mimpi itu kita ngejarnya bukan pakai lari, tapi dengan perencanaan yang matang. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Abiyu atas segala ilmunya yang telah diberikan, diskusinya, atas waktunya, telah hadir di Kopi Ngaji Kaula Muda. Semoga kedepannya kita bisa maju dan sukses bersama Mas. Amin. Terus untuk pengumuman untuk kajian berikutnya kita akan diadakan pada hari Jumat tanggal 30 Januari. Untuk pengisi atau pematerinya akan menyusul
nanti akan diinformasikan bersama flyer. Terus untuk bagi teman-teman yang hadir bisa mengambil sebelum pulang, dapat mengambil konsumsi terlebih dahulu. Setelah itu boleh cari tempat yang santai. Jadi kita menikmati malam ini sebelum kita kembali ke rumah. Setelah itu untuk mangkok setelah selesai nanti bisa dikembalikan lagi ke tempat konsum tadi diambil. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanallah. Gimana Mas? Oh iya. Oh, tambah satu lagi untuk gelas bisa dicuci di belakang nanti